Ya halo teman semua, balik lagi di Kapten Official. Kita masih bahas kasus Subang. Tentunya di sini gue sebagai netizen juga sama seperti teman-teman semua ya, masih nunggu gimana tentang Ibu Min, Arigi dan Abi gitu kan ya. Namun kenapa gue dari kemarin ya juga nggak bahas-bahas, kalau mungkin YouTuber lain juga kan bahas lah ya, tentunya untuk Kang Freddy dan lainnya tuh sangat aktif ya untuk bahas kasus Subang, tapi di situ juga kan sama tentunya ya, mereka juga kan nggak bisa ngasih kepastian dan masih menunggu karena Pak Yosep ini kan masih akan melakukan banding dan belum kelar gitu kan ya. Seperti itu, nanti juga kita belum bahas tentang banding Pak Yosep ya, tapi memang ini hal yang ditunggu-tunggu dulu gitu ya, tentang Bu Min, Arigi dan juga Abi gitu kan ya, gimana kelanjutannya gitu ya. Tentunya kalau misalkan Bu Min, Arigi dan Abi, kelanjutannya akan diproses setelah Pak Yosep ini kelar kan gitu kan, dia kan masih banding nih gitu. Kalau misalkan udah kelar tentunya akan diproses juga. Cuman simpelnya ya kalau gue berpikirnya, kalau misalkan hakim sudah mengetuk palu dan sudah menjatuhkan hukuman kemarin kan gitu, karena memvonis untuk Pak Yosep bersalah, artinya kan memang ditetapkan bahwasanya Pak Yosep melakukan perencanaan di pasal 340, dan 340 di rencananya ini kan tidak satu orang atau dia tidak sendiri, dan diakui bahwasanya pernyataan Danu itu benar gitu kan ya, gitu. Oleh hakim dinyatakan pernyataan Danu itu benar, Pak Yosep melakukan perencanaan. Artinya kalau menyatakan pernyataan Danu itu benar, artinya semuanya ini kena kan gitu. Jadi simpel sederhananya seperti itu. Walaupun memang di sini kita ketahui banyak bukti yang dihilangkan oleh obstruction of justice atau OJ gitu kan. Jadi bagaimana Bang untuk memperkuat ini kan sepertinya memang tidak terlalu kuat, hingga jaksa dan juga para penyidik gitu kan ya mendahulukan Pak Yosep dulu gitu, karena setelah diponis baru nanti Bu Min, Arigi dan Abi akan menyusul gitu. Setelah ya, kalau misalkan kita memang sudah mengikuti kasus Subang ini, itu kan sudah sangat terlihat ya strategi dari kepolisian, strategi dari JPO gitu ya, Jaksa Penuntut Umum itu sudah sangat jelas ya menuntut yang bukti-buktinya sudah sangat lengkap terdahulu gitu. Kenapa Bu Min, Arigi tidak lengkap ya? Karena ada peran OJ ini yang menghilangkan CCTV dan segala macam kan kayak gitu, menghilangkan jejaknya gitu kan. Artinya apa? Semoga kalau menurut gue ya, nanti kan di sini setelah Pak Yosep selesai gitu kan ya, kalau misalkan kita berpikir otomatis kalau Pak Yosep memang sudah ditetapkan sebagai terdakwanya, sudah divonis, artinya tinggal menunggu vonis untuk tersangka lainnya. Sebenarnya simpel seperti itu. Namun kan di sini kita berbicara tentang mungkin nanti bukti-bukti gitu kan ya, bagaimana bukti yang bisa menguatkan tersangka lainnya, kan pasti kan gitu ya, prosesnya seperti apa. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua pribadi, ini kan sudah diatur ya untuk penyidik dan juga JPU mengatur bahwasanya di sini Pak Yosep sudah pasti akan divonis. Setelah divonis baru tersangka lainnya menyusul yaitu dengan bukti-bukti susulan yang semoga bisa didapatkan. Dengan cara apa tuh Bang? Ya itu dengan cara OOJ ini diusut terlebih dahulu gitu di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah ini sambil mungkin berjalannya persidangan atau sebelum berjalannya persidangan dari Bu Min, Arigi dan Abi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan OOJ ini sudah sangat jelas ada pengakuan dan segala macam, artinya apa? Ada bukti baru gitu yang memperkuat bahwasanya tersangka lainnya ini bisa ditahan dan benar-benar dijatuhi hukuman gitu kan ya. Entah itu dijatuhi hukumannya seberapa ya, kemungkinan besarnya tidak jauh-jauh dengan hukuman Pak Yosep gitu ya teman-teman, karena membantu perencanaan masuknya 340 juga, artinya yang paling terendah adalah 20 tahun penjara. Entah nanti Pak Roman akan banding lagi ya, paling akan dikurangi 3 sampai 5 tahun, sama seperti Pak Yosep gitu kan ya. Kalau misalkan dikabulkan pun itu paling berkurang 3 sampai 5 tahun kan kayak gitu. Kalau misalkan nggak dikabulkan ya bisa tetap 20 tahun penjara, atau bisa lebih berat lagi kalau misalkan justru ada bukti-bukti yang lebih memberatkan gitu kan ya, mungkin dari JPU menuntut atau seperti apa gitu kan ya. Dan kemarin sudah jelas Pak Yosep melakukan banding.
Kalau Danu sepertinya enggak ya, kalau gue lihat nggak ada informasi dan gue dapat selentingan gitu kan ya, bahwasanya ya Danu nggak ngelakuin banding ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan berkomentar untuk informasi-informasi terbarunya. Gue juga hanya mengikuti aja dari YouTuber Subang, dan gue di sini mulai mau berpendapat ya tentang Bumin Areja dan Abi gitu. Walaupun tentunya di sini Pak Yosep akan dikelarin dulu, kita nggak mungkin cepet-cepet gitu. Gimana nih Bumin Areja dan Abi gitu kan ya? Kan nggak mungkin langsung kalau misalkan Pak Yosepnya sendiri belum kelar kan ya teman-teman. Akhirnya dikelarin dulu, sabar dulu gitu kan ya. Semoga cepat selesai, otomatis nggak mungkin ya 3 tersangka lainnya diemin gitu aja kan, nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi kita tunggu tinggal susulannya aja gitu sebenarnya. Dan untuk Pak Yosep ya semoga ya persidangannya berjalan lancar aja gitu kan ya. Kalau memang nanti ada keringanan gitu kan ya dari hakim, kalau misalkan dari Paraman sudah mengajukan ya mungkin nggak tahu ya apakah benar-benar bisa menggoyahkan keyakinan hakim dan bisa untuk mengurangi gitu kan ya hukumannya sekitaran 3 sampai 5 tahun ya. Itu bergantung kinerja dari Paroman. Sebenarnya ya usaha Paroman juga nggak sia-sia ya, termasuk nggak sia-sia. Pak Yosep yang terancam sebenarnya ya di 340 hukuman mati, kemudian lulus melewati hukuman mati, lulus melewati hukuman seumur hidup, dan ditetapkan hakim yang terendah yaitu 20 tahun penjara, itu pun masih bisa banding, dan itu pun masih jika tidak dikabulkan pun misalkan bandingnya 20 tahun penjara itu masih bisa dikurangi. Contoh halnya sama juga seperti Danu, 4 tahun penjara sebenarnya termasuk bisa dibilang ringan juga, karena kalau dia berkelakuan baik ya tentunya bisa jadi setengahnya, bisa 2 tahun setengah atau 2 tahun ya. Pak Yosep pun juga seperti itu ya teman-teman, bisa 15 tahun kan kayak gitu ya. Walaupun kita masih berpikir untuk 340 untuk 2 nyawa untuk Pak Yosep ini masih terbilang sangat rendah ya, karena masih dikurangi masa hukuman kan kayak gitu ya. Seperti itulah gua sih terima aja apa yang sudah ditetapkan oleh hakim. Semoga ya itu yang terbaik. Kalau misalkan nanti ada banding dari JPU ya semoga nanti kita bisa saksikan ya teman-teman. Yang pasti untuk banding Pak Yosep sudah datanya sudah dikirim gitu kan ya, untuk dinaikkan ke PN Bandung ya teman-teman. Yang sejauh gue lihat ya dari teman-teman semua pengawal KUHP Subang masih pada semangat ya mengawal KUHP Subang, dan masih penasaran gitu kan ya apa yang terjadi nanti dengan Bumin Areja dan Abi gitu kan ya, apa yang terjadi dengan Pak Yosep, karena ini masih belum selesai ya teman-teman. Namun kalau gue pribadi menganggap, dan kenapa gue nggak terlalu bahas lagi ya, karena gue beranggapan di sini sudah divonis hakim untuk Pak Yosep, artinya sudah dengan otomatis yang lainnya pun juga akan divonis, dan sesederhana itu gitu kan ya. Kalau misalkan kita berpikirnya tersangka atau gerombolan tersangka sudah dinyatakan bersalah, artinya tinggal menunggu vonis untuk tersangka lainnya. Dan itu kapan tentunya berurutan gitu ya teman-teman. Jika Pak Yosep sudah kelar ya tinggal nunggu tersangka lainnya juga disidangkan. Oke segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.